Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Sari dengan NIM 2104344. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari eksperimen pertama, yaitu eksperimen Thomson dengan judul Studi Rasio Muatan Terhadap Massa Elektron. Nah, adapun tujuan dari eksperimen ini adalah untuk mempelajari lintas gerak elektron akibat pengaruh medan listrik dan medan magnet, serta menemukan nilai E per M dari elektron. Langsung pada hasil pembahasan. Nah, di sini dilakukan dua percobaan, yaitu pada tegangan tetap dan pada arus tetap. Nah, untuk percobaan tegangan tetap itu yang divariasikan adalah I-nya. Jadi, nanti R itu akan berubah ketika I itu diubah-ubah seperti itu. Nah, untuk pada tegangan tetap ini, bisa dilihat perubahan dari R itu menunjukkan bahwasannya semakin besar arus, maka R-nya yang terbentuk itu akan semakin kecil, seperti itu. Nah, kemudian dicari ketidakpastian variabel kontrol. Di sini variabel kontrolnya adalah delta V. Maksud saya variabel kontrolnya adalah tegangan dengan ketidakpastiannya itu delta V sebesar 0,005 volt. Nah, V yang digunakan di sini sebesar 150 volt. Nah, kemudian dicari kesalahan relatifnya, yaitu sebesar 0,003%. Nah, kemudian dicari juga ketidakpastian dari R-nya. R itu adalah jari-jari kumparan. Nah, kemudian diperolehlah ketidakpastiannya itu sebesar 0,0005 meter dengan kesalahan relatifnya itu sebesar 0,3%. Nah, kemudian ketidakpastian variabel bebas dan terikatnya ini dicari juga, yaitu pada arus itu sebesar 0,005 ampere dan ketidakpastian jari-jari itu sebesar 0,0005 meter, seperti itu. Nah, untuk data pada arus tetap, nah, di sini bisa dilihat bahwasannya ketika V-nya dinaikkan, maka R yang terbentuk juga akan semakin besar. Bisa dilihat seperti ini. Terlihat sangat konsisten naiknya, seperti itu. Nah, kemudian dicari juga sama seperti tadi, ketidakpastian variabel kontrolnya, kemudian itu ada arus dan juga jari-jari kumparan. Nah, itu ketidakpastian arus itu didapatkan sebesar 0,005 ampere, kemudian untuk kesalahan relatifnya itu sebesar 0,5%. Kemudian untuk jari-jari kumparannya hasilnya sama seperti pada percobaan yang tadi. Kemudian di sini ada B, yaitu sebesar 7,791 dikali 10 pangkat minus 4 Tesla. Nah, untuk data pengolahannya terdapat dua tabel karena ada dua percobaan seperti itu, tegangan tetap dan arus tetap. Nah, untuk data perhitungan tegangan tetap, sebelum menghitung harga E per M harus diketahui dulu medan magnet. Jadi di sini dihitung medan magnet dan juga ketidakpastiannya menggunakan persamaan-persamaan ini. Nah, ini dilakukan pada setiap data yang ada. Jadi di 10 data yang ada itu dilakukan perhitungan ini. Nah, setelah didapatkan B-nya, maka bisa dicari harga E per M-nya dengan menggunakan persamaan-persamaan ini dan juga ketidakpastiannya tentu saja. Nah, kemudian ketika perhitungannya sudah selesai dilakukan dan didapatkan hasilnya saya tuangkan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, karena datanya ada 10, maka dicari harga E per M rata-ratanya dan didapatkan harga sebesar 1,97 dikali 10 pangkat 11 C per kilogram dengan kesalahan terhadap literatur sebesar 10%. Nah, untuk arus tetap juga sama. Dihitung dulu medan magnet, kemudian dihitung E per M,
Kemudian dihitung lagi E per M rata-ratanya, dan didapatkan data sebesar 2,08 dikali 10 per pangkat 11 C per kilogram, dengan kesalahan terhadap literatur sebesar 16%. Nah, adapun kesimpulan yang dapat diperoleh pada percobaan muatan elektron E per M, yaitu didapatkan besar E per M berdasarkan dua kali percobaan. Yang pertama, itu pada tegangan tetap, didapatkan E per M sebesar 1,97 dikali 10 pangkat 11 C per kilogram dengan kesalahan literatur sebesar 10%. Nah, sedangkan pada percobaan kedua didapatkan E per M sebesar 2 dikali 10 2,08 dikali 10 pangkat 11 C per kilogram dengan kesalahan literatur sebesar 16%. Sekian pemaparan saya terkait eksperimen pertama. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.